Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Iya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Iya, Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak sebaiknya kita berdoa. Nah, jadi kalian berdoa di rumah masing-masing. Oke? Jadi kita hari ini masuk pembelajaran matematika. Nah, seperti biasanya Miss ingatkan sama kalian bahwasanya pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang menarik agar tidak menjadi beban buat kalian. Oke? Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita lanjutan yang semalam tentang sifat komutatif. Nah, sifat komutatif apa semalam? Pertukaran. Ingat, kita masih tetap dalam sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Tetapi yang kedua, kan udah Miss bilang semalam bahwasanya sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Semalam sudah bahas kita tentang sifat komutatif, yaitu tentang pertukaran. Hari ini kita bahas tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, anak-anak semuanya coba dibuka bukunya. Ini buku yang ini, buku matematika. Pada halaman 18. Nah, coba perhatikan asosiatif atau pengelompokan ini. Lihat, ada rumus di dalam ini. Yang perlu kalian ingat pada sifat ini adalah yang ini. Tapi ingat, sifat asosiatif ini ada 2. Ada di penjumlahan dan ada di perkalian. Tidak bisa kita gunakan di pengurangan dan pembagian. Sama seperti yang komutatif. Oke? Ingat, sifat asosiatif ini sama seperti sifat komutatif yang bisa digunakan pada perkalian dan penjumlahan. Oke? Jadi kita bahas yang pertama dulu. Sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan. Coba perhatikan. A ditambah B, ingat ada lambang kurung dan tutup kurung. Ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C dan tutup kurung. Ingat yang pertama itu A dan B-nya yang ditutup kurung. Setelah sama dengan itu ada B dan C-nya yang ditutup kurung. Jadi ingat, penjumlahan pada sifat asosiatif ini adalah sama. Lihat di bacaan yang di bawah. Sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan 3 bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi beruntungnya pada sifat ini adalah ketika kalian hilap, ya kan? Tapi jangan sampai hilap. Ketika kalian hilap, tetap hasilnya adalah sama. Nah, jadi di sini coba perhatikan contohnya. Di sini Miss buat contohnya dari bilangan Miss sendiri. Coba lihat nomor 1. 5 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan, ingat yang pertama tadi yang di dalam kurung ada angka 5 dan 6. Tetapi setelah sama dengan itu ada yang di dalam kurung angka 6 dan 3. Sama kan? Sama seperti yang di contoh ini. Ini rumusnya. Oke? Jadi 5 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3. Jadi cara penyelesaiannya itu adalah 5 kita kerjakan dulu mana yang di dalam kurung. Oke? Kita kerjakan dulu yang di mana di dalam kurung. Tetapi dalam sudah penyelesaian yang A ditambah B ditambah C. Nah, ini setelah yang ini baru bisa kita jumlahkan. Tapi yang kita jumlahkan dulu adalah yang di dalam kurung. Oke, contohnya 5. 6 ditambah 3 berapa? 9. Jadi 5 ditambah 9. Oke? Tidak bisa 5 ditambah 6. Karena yang di dalam kurung ada 6 dan 3. Oke? Paham ya? Jadi 5 ditambah 9 berapa? 14. Sorry ya. 14. Nah, jadi itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada 10
10 ditambah negatif 2. Kenapa Miss negatifnya di dalam kurung juga? Karena ada lambang positif. Oke, supaya anak tidak bingung. Jadi di sini 10 ditambah negatif 2 ditambah 7. Oke? Kita kelompokkan sesuai dengan judulnya pengelompokan. Kita buat 10. Kita buat seperti ini. Kita buat 10. Yang pertama yang tadi 10 dan minus 2 di dalam kurung. Setelah sama dengan ada minus 2 di dalam kurung dan 7. Kita selesaikan. Oke. Jadi di sini 10-nya tetap. Kita selesaikan dulu yang ini. Jadi minus 2 ditambah 7 berapa? 5. Jadi berapa hasilnya? 10 ditambah 5? 15. Nah, jadi tetap hasilnya 15. Kalaupun tadi anak-anak buat di sini tanda kurungnya tetap hasilnya 15, tapi kita gunakan sifat asosiatif. Oke? Jadi buat contoh yang di buku, kita lihat halaman 18. Yang 1 sampai 3 itu sama seperti yang udah Miss jelaskan. Oke? Ingat, yang di dalam kurung itu dulu yang dikerjakan. Nah, berarti ini dulu yang dikerjakan. Ini dulu yang dikerjakan. Yang di dalam kurung. Tetapi setelah sama dengan. Oke, anak-anak Miss? Jadi ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Ada lagi di dalam perkalian. Nah, perhatikan bukunya di halaman 19. Saya rasa ini udah paham ya. Sifat asosiatif pada perkalian. Nah, rumusnya ingat sama seperti penjumlahan tadi. Di buku kalian ada juga di halaman 19. A dikali B dikali C sama dengan, ingat yang di dalam kurung adalah B, C. A dikali B dikali C, tetapi yang di dalam kurung di sini. Kebalikan dari penjumlahan. Nah, jadi perhatikan, Miss kasih langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, 5 dikali 2 dikali 3 sama dengan, yang di dalam kurung adalah 2 dan 3 awalnya kan. Baru kita buat 5 dikali 2 dikali 3. Nah, setelah ini yang dalam kurung adalah angka 5 dan 2. Kita selesaikan. 5 dikali 2 berapa? 10. Iya, baru dikali 3 sama dengan 30. Ini adalah contoh yang pertama. Kita buat contoh yang kedua. Pakai minus juga. Oke? Kita buat minus 2 dikali 3 dikali 4. Nah, yang di dalam kurung adalah pertama 3 dan 4. Setelah sama dengan, kita buat minus 2 dikali 3 di dalam kurung. Baru dikali 4. Nah, yang mana duluan yang kita kerjakan? Ingat anak-anakku, yang di dalam kurung. Oke? Yang di dalam kurung, minus 2 dikali 6. Nah, sebelumnya kita udah belajar perkalian pada minus dan positif. Oke? Jadi di sini adalah minus 6 dikali 4. Nah, hasilnya berapa? 6 dikali 4 berapa? Ayo, 20? Iya, 24. Positif atau negatif? Iya, hasilnya negatif. Oke? Jadi buat anak-anak Miss, sama seperti yang di buku,
Contohnya juga sama seperti yang di buku, perhatikan. Di situ ada contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hampir sama seperti yang Miss bilang. Jadi buat anak-anak Miss, ingat ketika sama dengan itu baru bisa kita selesaikan. Apa dulu yang kita selesaikan Miss? Yaitu tentang dalam kurung ini dulu. Selesaikan dulu di dalam kurung. Baru setelah itu kita selesaikan yang di luar kurungnya. Oke? Jadi mungkin di sifat asosiatif ini sama dengan sifat komutatifnya, yaitu yang kita gunakan itu adalah penjumlahan dan perkalian. Tidak bisa kita gunakan di pengurangan dan pembagian. Oke, jadi buat anak-anak Miss itu seperti biasa, latihannya ada di halaman 19, yaitu pada latihan 8. Nah, di situ ada ayo menalar. Nah, sama seperti yang sebelumnya, bahwasanya anak-anak ini harus selesaikan dulu peletakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah sudah kita letakkan angka-angkanya, baru kita jumlahkan dan kita ketahui hasilnya. Oke? Jadi buat anak-anak Miss, kalian kerjakan ayo menalar itu di bagian pertama aja di buku kotak kecilnya matematika. Oke? Jadi cukup sekian dari Miss. Miss harap kalian tetap semangat. Jika ada yang kurang paham bisa tanya Miss langsung. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.